Bagaimana cara kita melakukan wawancara? Wawancara itu terkadang dilakukan sepasang gitu ya. Jadi ada interview dan interviewee sebagai narasumber, interviewer itu sebagai yang pewawancara. Nah, percakapan ini merupakan suatu tujuan akhir yang berguna untuk menanyakan pertanyaan atau untuk memotivasi orang itu untuk bercerita, di mana orang itu diharapkan untuk bisa mengkonstruksikan kembali terkait dengan realitas dan kemudian pemaknaan dari apa tindakan-tindakan yang mereka lakukan, atau misalnya pemaknaan terhadap suatu subjek gitu ya, terhadap suatu kejadian gitu ya, atau terhadap suatu tindakan. Nah, kemudian berikutnya adalah dilihat secara pertanyaan itu bisa dilakukan dengan perspektif emik dan in-depth ya, jadi yang mendalam, dan kita menstrukturkan kita sebagai bagian menjelaskan fenomena itu di dalam masyarakat itu dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri gitu. Jadi kita mengharapkan mereka bisa menceritakan atau menjawab dengan menjawab dengan apa yang mereka rasakan. Bagaimana cara melakukan itu? Itu bisa dilakukan dengan cara semi-struktur interview guide ya. Jadi kita menyiapkan pedoman wawancara semi-struktur, kemudian membangun hubungan yang baik antara interviewer dengan interviewee gitu ya, mengujarkan pertanyaan yang bersifatnya bisa terbuka dan empatik ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu jangan memberikan pertanyaan yang tertutup ya, sudah ada pilihan jawabannya, tapi kita menanyakan terbuka, jadi biar mereka itu bisa menjawab seluas mungkin. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu dibuat bisa memotivasi, dan kita bisa memberikan semacam probing ya, semacam kata kunci untuk menanyakan hal-hal yang ingin kita eksplor lebih lanjut. Nah, yang tidak kalah penting lagi ketika melakukan wawancara itu, jangan melakukan wawancara lebih dari 1,5 jam. Artinya wawancara itu harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin, karena bisa jadi kalau orang yang tidak suka berbicara ya, itu akan memakan waktu terlalu lama untuk mewawancara lebih dari 1,5 jam. Akhirnya jawaban-jawaban yang diberikan pun sudah bisa konsentrasi orang itu sudah hilang gitu. Orang sudah tidak bisa lagi menjawab dengan benar gitu. Nah, jadi ada cara yang bisa dilakukan ketika kita melakukan wawancara. Yang pertama tentunya kita harus memperkenalkan diri kita ya, di tahapan ada 4 tahap ya. Nah, di mana di tahapan pertama itu kita memperkenalkan diri kita dulu ya, memperkenalkan diri kita, kemudian menjelaskan tujuan kita, intention kita itu apa, penelitian apa yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita memberikan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian kita. Jadi topik penelitian kita ini berkaitan dengan ini, lalu apa saja yang hal-hal yang ingin kita tanyakan ya, hal-hal yang ingin kita tanyakan itu berkaitan dengan apa, misalnya dengan kita ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan peran kepemimpinan di dalam organisasi itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya di tahapan ketiga itu kita mencoba untuk menanyakan awareness ya, jadi bagaimana perhatian mereka, kemudian tindakan mereka, perilaku mereka terhadap topik tertentu ya, yang sudah kita yang sudah kita tentukan di awal gitu. Jadi kita menanyakan persepsi mereka gitu ya, seperti apa. Nah, di tahapan keempat kita bisa menanyakan tentang sikap spesifik mereka gitu terhadap terhadap topik yang lebih spesifik gitu ya, terhadap informasi-informasi yang lebih spesifik yang kita ingin peroleh, dan bagaimana mereka mencoba untuk misalnya menanyakan tentang harapan mereka. Mereka mencoba untuk mengkonstruksi ruang-ruang yang bisa ditingkatkan gitu ya, sesuai dengan pemahaman mereka gitu. Nah, ini adalah interview guide yang berupa urutan gitu ya, apa yang bisa kita lakukan. Pertama kita memperkenalkan diri dulu ya. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita tidak lantas datang langsung dan menanyakan hal-hal tertentu gitu ya. Tapi di situ kita bisa melakukan perkenalan, siapa saya gitu ya. Saya memperkenalkan diri saya. Kemudian tujuan penelitian, apa yang terjadi dengan data yang dikumpulkan, kemudian tingkat kerahasiaannya, lalu anonim gitu ya, anonimitasnya, kemudian konsen untuk berpartisipasi, dan kita menanyakan izin mereka untuk direkam. Apakah mereka bersedia direkam atau tidak, itu perlu kita tanyakan. Kalau mereka berkeberatan untuk direkam, maka kita tidak boleh merekam wawancara ini. Nah, lalu ada pertanyaan pembuka ya, yang berkaitan dengan karakteristik dari respondennya. Lalu ada pertanyaan inti ya, kemudian pertanyaan penutup, dan jangan lupa di akhir kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah informed consent ya. Informed consent itu
penting dalam penelitian kualitatif untuk meminta izin dari sumber data bahwa mereka itu harus secara sukarela ikut serta sebagai partisipan penelitian, di mana kerahasiaan mereka itu nantinya harus dijamin ya. Nah, oleh karenanya hal ini harus dinyatakan secara tertulis. Jadi mereka dinyatakan secara tertulis bahwa mereka itu setuju menjadi responden, dan di situ ada pernyataan yang jelas apakah mereka itu bersedia untuk dicantumkan identitasnya pada laporan penelitian atau tidak, atau bisa disebutkan saja sebagai anonim gitu. Jadi itu akan menjamin bahwa kerahasiaan mereka itu dijaga, karena ada beberapa orang yang dia hesitan ya untuk memberikan data atau memberikan informasi karena mereka takut akan ancaman sekelompok orang, atau misalnya takut opini mereka itu tidak bertentangan dengan kelompok mereka gitu, sehingga mereka berharap identitas mereka itu dirahasiakan. Nah, yang berikutnya adalah metode pengumpulan data berikutnya adalah dengan focus group discussion. Jadi focus group discussion ini merupakan suatu diskusi interaktif yang biasanya itu terdiri dari 6-8 partisipan yang telah dipilih, kemudian dipandu oleh moderator dan fokus hanya pada beberapa isu spesifik yang ditentukan di awal saja. Nah, tujuan dari dilakukan focus group discussion ini adalah untuk mendapatkan pandangan yang luas mengenai topik khusus penelitian dalam kurun waktu bisa 1 jam sampai 1,5 jam, di mana di dalam FGD ini harus bisa menciptakan lingkungan yang membuat partisipan itu merasa nyaman untuk mengekspresikan pandangannya. Jadi intinya di dalam focus group discussion itu kita mencoba untuk menyaring pandangan dari partisipan, menyaring pendapat dari partisipan itu sedalam mungkin, dan mereka bisa mengeluarkan informasi-informasi yang memang kita butuhkan. Nah, bagaimana menentukan orang-orang yang tidak berkait siapa saja yang bisa yang bisa dijadikan peserta dari focus group discussion ini? Tentunya adalah sekelompok orang yang dia memang memiliki pengetahuan secara baik terhadap topik tersebut gitu. Nah, karakteristik unik dari focus group discussion ini adalah adanya diskusi interaktif ya, di mana dari hasil diskusi interaktif itu kita akan menghasilkan suatu data atau suatu informasi yang mengarah pada berbagai mengarah pada informasi-informasi baru yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari dokumen atau misalnya dari hasil wawancara ke satu orang gitu ya, wawancara ke satu orang. Karena bisa jadi kita bisa mendapatkan pandangan yang berbeda gitu. Nah, selama diskusi ini peserta itu nantinya akan membagikan berbagai pandangan mereka. Kemudian selain mereka membagikan pandangan mereka, mereka juga akan mendengarkan pandangan orang lain. Nah, sehingga ketika mendengarkan pandangan orang lain, bisa jadi mereka juga akan memperbaiki pandangan mereka sendiri berdasarkan apa yang telah mereka dengar. Nah, ketika melakukan FGD ini disarankan ada moderator atau wawancara kelompok ya yang sudah terbiasa dengan proses-proses kelompok gitu. Jadi moderator itu bisa sudah memiliki pengalaman sebagai pewawancara yang bisa menengahi gitu, kemudian menjaring lebih dalam lagi terkait dengan topik yang ingin ditanyakan lebih lanjut gitu. Nah, kapan FGD ini boleh dilakukan? FGD ini boleh dilakukan ketika kita ingin mengetahui berbagai pandangan yang berbeda dari setiap kelompok organisasi atau dari setiap orang yang dianggap mewakili kelompok tertentu, kemudian untuk mendiskusikan isu-isu yang sudah terjadi di lapangan, kemudian dilakukan juga untuk mengeksplorasi isu-isu baru yang mungkin muncul akibat permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan, lalu bisa juga untuk mengidentifikasi norma-norma sosial dan masyarakat, dan untuk mencari informasi pada tingkatan komunitas. Nah, tidak semua informasi ini perlu dilakukan dengan FGD ya, pengumpulan informasi ini perlu dilakukan dengan FGD. Nah, ketika kita ingin melihat perspektif individu ya tentunya kita tidak bisa melakukan metode pengumpulan FGD ini, karena di dalam FGD ini perspektif yang ditanyakan itu adalah perspektif kelompok ya, jadi pandangan dari berbagai kelompok tersebut, bukan dari perspektif individu dirinya sendiri. Nah, kemudian bukan juga ketika kita ingin mengidentifikasi narasi individual atau mencari informasi-informasi yang bersifat personal dan informatif ya, atau mengumpulkan data yang detail yang sangat rinci gitu ya. Jadi di sini hanya kita mengumpulkan isu-isu yang umum yang berkembang di lapangan. Bukan berupa isu-isu yang lebih kompleks yang membutuhkan eksplorasi lebih mendalam lagi. Karena bisa jadi kalau kita mencoba untuk mencari isu yang lebih kompleks ya, atau yang lebih rinci lagi, itu akan menghabiskan banyak waktu ketika pelaksanaan dari FGD-nya ini sendiri.
Nah, FGD ini juga tidak cocok ya tadi untuk topik-topik yang sifatnya itu sensitif ya, dan secara kultural itu tidak layak untuk dibahas di depan orang-orang asing ya, yang merupakan topik-topik tabu misalnya ya, topik-topik yang sensitif gitu. Seperti itu. Nah, tujuan utama dari FGD ini tentunya tadi adalah mengidentifikasi berbagai pandangan tentang topik penelitian gitu. Jadi kita sebagai peneliti kita sudah menentukan dulu topik apa sih yang ingin kita cari melalui FGD ini gitu. Misalnya ada satu topik besar, tapi bisa jadi topik besar itu tidak semuanya bisa dilakukan dengan FGD. Tapi ketika FGD kita hanya ingin mengerucutkan, menghasilkan misalnya isu-isu baru yang ada berkaitan dengan kepemimpinan di dalam organisasi, atau isu-isu yang berkaitan dengan perencanaan gitu ya. Nah, biasanya ketika menyusun rencana tata ruang itu salah satu metode pengumpulan datanya itu adalah dengan focus group discussion, karena dengan FGD itu kita bisa menjaring misalnya isu-isu ya, isu-isu apa sih yang terjadi di lapangan misalnya, karena mereka kan dianggap lebih tahu ya, misalnya pesertanya itu dari berbagai dinas atau diwakili oleh berbagai kelurahan. Nah, selain itu biasanya FGD juga digunakan ketika kita mau membuat rencana, bukan hanya di tahapan analisis untuk menjaring isu, tapi ketika dibuat di tahapan rencana kita ingin menyusun konsep. Nah, kita bisa mencari aspirasi gitu ya, mencari pandangan mereka terhadap konsep kota yang mereka harapkan itu seperti apa gitu.